Halo sahabat filosofi, saya Nizar Aminul Hakim, saya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Akidah Filsafat Islam. NIM saya adalah 1191010059. Nanti ada ya di sini. Oke, ini adalah tugas filsafat manusia untuk membuat sebuah konten filsafat manusia, bagaimana memahami manusia dari segi hakikat manusia, dari segi sudut pandang filsafat. Tapi sebelum itu saya ngopi dulu ya. Kopi dulu biar santai. Karena kopi itu mengaktifkan imajinasi kita dan abstraksi dan ilmu pengetahuan di dalam kepala kita. Oke, langsung saja kita bahas ya. Hakikat manusia menurut sudut pandang kacamata filsafat manusia. Tapi sebelum itu saya akan memberikan sedikit pengantar bahwa untuk memahami seorang manusia ini itu berbeda-beda sebenarnya. Ketika seorang agamawan membicarakan hakikat manusia, maka ia akan selalu membawa pegangannya, membawa keyakinannya. Ada preteks agama di situ bahwa definisi manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di muka bumi dan seluruh aktivitasnya akan dipertanggungjawabkan di alam akhirat nanti dan akan kembali lagi kepada Tuhan. Itu sudut pandang agama ya mungkin, karena selalu berpegang teguh kepada prinsip keyakinan. Begitu juga dengan para neurologi, ahli saraf, mungkin ya mendefinisikan manusia dari sudut saraf, bahwa manusia adalah sekumpulan saraf-saraf yang saling berinteraksi, saling berkoneksi, yang berpusat pada otak yang bisa dikendalikan dan lain sebagainya mungkin ya. Atau dari sudut pandang antropologi, melihat manusia itu adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Atau dari sudut pandang psikologi, bahwa melihat hakikat manusia itu adalah aktivitasnya, perilakunya, seluruh perilaku aktivitas manusia. Mungkin banyak perspektifnya, tapi di sini kita akan bahas dari sudut pandang filsafat manusia. Yang pertama mungkin dari segi pengertian ya, jadi pendahuluan pengertian. Jadi manusia itu di dalam kajian filsafat manusia, kita tarik gampangannya aja bahwa manusia itu adalah makhluk binatang yang berpikir, berakal budi. Maksudnya apa? Binatang makhluk yang berpikir dan berakal budi. Bahwa manusia ini adalah makhluk yang spesial, binatang yang spesial, binatang yang memiliki akal. Akal itu ya bisa berpikir. Jadi di dalam tubuh manusia ini memiliki fungsi akal, fungsi berpikir, fungsi reasoning, fungsi berimajinasi. Itu yang selalu melekat pada manusia. Akal budi, dan budi ini moralitas. Manusia itu mampu memproduksi moralitas, mampu membedakan yang mana yang baik, mana yang benar. Ada potensi untuk memiliki naluri keyakinan, memiliki daya beriman, mempercayai terhadap sesuatu. Dan itulah yang disebut budi. Jadi akal budi, binatang yang berakal dan berbudi, maksudnya apa? Ya itu tadi. Nah, ketika manusia kehilangan daya itu, tiba-tiba ya mungkin sifat manusia itu, karakteristik dari manusia itu ya akan hilang. Manusia akan sama menjadi seperti hewan ketika tidak memiliki akal dan budi, menggeletak begitu saja menjadi binatang, bahkan menjadi benda karena kehilangan freedom of speech dan lain sebagainya. Itu mungkin manusia secara dasarnya ya banyak sih, berat juga ya jadi manusia itu, karena harus mampu berpikir secara mungkin rasional, mampu memproduksi moralitas. Ya mungkin banyak para politikus yang kehilangan karakteristik manusia karena tidak mampu berpikir rasional dan tidak bisa memproduksi moralitas dan etika ya. Banyak sekarang politik yang seperti itu, politikus. Jadi di dalam manusia itu memiliki struktur. Ini ada yang namanya jasad, tubuh. Ini tubuh namanya. Jadi ada eksistensinya, ada tuh. Secara materinya ada yang disebut dengan tubuh. Kemudian ada juga yang di dalam tubuh kita itu ada namanya
eh, jiwa, ada namanya ruh. Ruh itu yang menjadikan kita hidup. Jiwa itu adalah substansi dari manusia itu sendiri. Organ itu ya ini organ, ada jantung, ada mata, ada hidung, ada dan lain sebagainya. Tubuh dan jiwa itu sama-sama melekat ketika kebersamaan. Jadi ada banyak unsur dalam manusia, bukan hanya jasad, tapi ada unsur-unsur metafisik. Ada unsur-unsur metafisik di dalam, kalau dalam bahasa filsafat ya ada unsur metafisik ya tadi, seperti jiwa, seperti ruh, ya itu. Jadi jiwa itu ya apa namanya, bukan jiwa apa? Tubuh itu ya tubuh ini yang mengendalikan ya jiwa kita, yang mengaktifkan ya ruh gitu. Jadi seperti itu. Jadi strukturalnya seperti itu. Kalau pandangan dualisme ya seperti itu. Jadi ketika kita mati atau ketika kita menghembuskan napas terakhir, ada yang bilang tubuh kita lenyap tapi jiwa kita masih hidup. Kalau aliran materialisme ya mungkin ketika kita menghembuskan nafas terakhir atau meninggal ya udah lenyap, tidak ada pertanggungjawaban. Kalau di dalam ranah agama mungkin ya seluruh aktivitas kita yang ada di dunia itu ya akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. Nanti ada hari kebangkitan, ada pelajaran eskatologi dan lain sebagainya. Itu mungkin begitu mendalam ya, ilmu tasawuf mungkin ya. Jadi manusia itu hidup yaitu dalam upaya untuk memproduksi pikiran, memproduksi moralitas, memproduksi keadilan dan lain sebagainya. Dan seperti itu. Harapan saya sebagai manusia untuk kedepannya, mungkin saya ini harus, karena selalu memproduksi pikiran-pikiran yang berbentuk, selalu memproduksi moralitas, selalu memproduksi keimanan, selalu memproduksi akal budi, selalu memproduksi keadilan, selalu memproduksi daya imajinatif, selalu memproduksi hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang sosial, ya mungkin itu. Jadi harapan saya ke depannya sebagai manusia itu bukan hanya sebatas pada alam abstraksi, alam pikiran. Jadi bukan hanya berimajinasi tentang wah ini sosial begini-gini, bersosial itu seperti ini, tapi benar-benar memproduksi sosial. Kemudian dari daya imajinasi itu memproduksi sebuah produk. Jadi harapan saya bahwa manusia itu bisa berabstraksi dan menciptakan sebuah produk dari alam ide, alam realitas itu ada wujudnya. Dari alam ketiadaan, alam ide, wujud alam yang ada gitu. Tapi dari produk-produk itulah kita juga harus mengkaji bahwa oh ini benar-benar bermanfaat dan ini banyak manfaatnya, ini berfungsi bagi setiap orang dan mungkin itu. Jadi bukan hanya beride, bukan hanya berpikir, bukan hanya berabstraksi, tapi menciptakan sebuah produk tanpa kehilangan moralitas, tanpa kehilangan etika, tanpa kehilangan justice, dan tanpa kehilangan prinsip-prinsip kemanusiaan itu sendiri. Karena saya melihat bahwa banyak sekali para politikus yang mereka kehilangan karakter dari manusia itu sendiri, kehilangan prinsip dari manusia itu sendiri, kehilangan moralitas dan lain sebagainya. Begitu juga dengan para saintis, dengan para antropolog, dengan para neurologi dan lain sebagainya. Jangan sampai kehilangan prinsip-prinsip humanity. Jangan dibalik dari prinsip-prinsip di humanity. Itu kontradiktif. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sedikit kacau tapi ya apa adanya lah ya. Itu yang bisa saya pahami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih kepada dosen pengampuh yang sudah mengajar kuliah daring. Saya ucapkan terima kasih. Salam filosofi.